Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan saat ini untuk kuliah online. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung pada saat ini. Baiklah, pada saat ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang hipnoterapi. Konsep dasar atau pengertian hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu terapi yang dilakukan pada subjek dalam kondisi hipnosis. Ya, itu pengertian hipnoterapi dari sebuah sumber. Kemudian dari sumber lain, hipnoterapi adalah salah satu jenis hipnosis sebagai sarana penyembuhan gangguan psikologis maupun fisik yang disebut juga gangguan psikosomatis. Ya, itu dari teori lain. Ya, jadi di dalam hipnoterapi itu merupakan ya sebuah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis atau juga bisa sebagai sarana penyembuhan gangguan psikologis dan fisik, ya, atau sering disebut psikosomatis. Kata hipnosis merupakan kependekan istilah dari pemikiran James Braid tahun 1843 dari neurohypnotism yang artinya tidurnya sistem saraf. Hipnoterapi ya sering dipakai ya dengan tujuan untuk memodifikasi perilaku subjek ya atau perilaku yang klien yang diberikan terapi, kemudian untuk memodifikasi isi pikirannya, sikap atau keadaan seperti kebiasaan disfungsional. Ya. Jadi kebiasaan disfungsional itu kebiasaan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian juga memodifikasi perilaku kecemasan. Kemudian sakit sehubungan stres, manajemen rasa sakit, dan perkembangan pribadi. Itu beberapa tujuan dari hipnoterapi. Ya. Fisiologi hipnosis. Ya. Jadi tadi hipnoterapi itu ada bagian hipnosisnya. Di sini kita akan bahas fisiologi hipnosis. Hipnosis didefinisikan sebagai suatu kondisi pikiran di mana fungsi analitis logis pikiran direduksi, ya, sehingga memungkinkan individu masuk ke dalam kondisi bawah sadar, ya, atau yang namanya subconscious atau unconscious, di mana tersimpan beragam potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi secara fisiologi hipnosis itu ya istilahnya kondisi pikiran klien itu direduksi ya, sehingga terapis bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya yang bisa untuk meningkatkan kualitas hidup ya, ya untuk memberikan motivasi dan memberikan ya saran-saran solusi-solusi terkait dengan gangguan psikosomatis yang dialami oleh klien. Hipnosis dapat berlangsung sebab adanya gap duration. Ya, dalam berlangsungnya ada 3 ya gap duration yang terjadi pada 3 hal ya. Yang pertama perjalanan impuls ya. Kemudian yang kedua penalaran atau atas suatu impuls ya. Ya, jadi yang kedua penalaran atas suatu impuls yang diterima. Kemudian yang ketiga perjalanan respon sebagai reaksi terhadap suatu impuls
serta terjadi atas munculnya reaksi yang diakibatkan oleh adanya kelambatan berlangsungnya proses tersebut. Ya. Jadi di dalam pikiran, di dalam klien itu bisa dilakukan hipnosis ya karena adanya gap duration. Ya. Gap duration ini ya perbedaan durasi ya. Nah ini bisa berlangsung pada 3 hal tadi ya. Ada perjalanan impuls, kemudian penalaran atas suatu impuls yang diterima, kemudian perjalanan respons sebagai reaksi terhadap suatu impuls serta terjadi atas munculnya reaksi. Ini terjadi gap duration sehingga di situ bisa diberikan saran-saran ya di memasuki alam bawah sadarnya. Ketika individu telah terfokus kepada suatu hal, maka pada saat itulah terjadi gap duration, ya, yang memungkinkan dilakukan sugesti suatu kalimat-kalimat perintah yang disebut afirmasi, ya, sehingga objek yang akan masuk ke alam pikiran bawah sadar dan akan mengikuti apapun yang diperintahkan subjek pemberi hipnosis. Ya. Jadi terjadinya hipnosis itu bila sudah individu atau klien yang kita terapi tadi itu terfokus ya pada suatu hal yang mungkinan di situ terjadi gap duration tadi, gap duration 3 hal tadi itu. Kemudian si terapis atau si objek yang memberikan terapi itu bisa memberikan sugesti-sugesti atau kalimat-kalimat perintah yang disebut afirmasi ya, sehingga masuk ke alam pikiran bawah sadar dan klien yang diterapi itu akan mengikuti perintah dari si subjek memberi hipnosis. Nah ini butuh istilahnya teknik-teknik tertentu ini ya, teknik-teknik tertentu untuk memfokuskan klien ke dalam suatu hal yang fokus dan kalimat-kalimat yang diberikan oleh hipnoterapis itu kalimat-kalimat yang memang bisa memberikan sugesti ke dalam pikiran alam bawah sadar. Itu sehingga di situ terjadi hipnosis ya. Itu. Individu yang mengalami hipnosis masih dapat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Berikut dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh terapis ya. Jadi individu yang sedang melakukan yang diterapi dengan hipnosis tadi itu masih menyadari apa yang ada di sekitarnya ya, tidak 100% hilang kesadaran, tapi masih menyadari apa yang ada di sekitarnya. Hanya individu itu diberikan perintah-perintah di alam bawah sadarnya dan bisa untuk mengikuti karena sudah dimasuki ke sugesti-sugesti di dalam pikiran alam bawah sadar. Kemudian tahapan proses hipnoterapi. Ada 5 tahap dalam proses hipnoterapi. Ya. Antara lain 1, pre-induction. Tahap ini merupakan suatu proses mempersiapkan suatu situasi dan kondisi yang bersifat kondusif antara terapis dengan orang yang akan dihipnosis atau klien. Ya. Terapis harus dapat mengenali aspek-aspek psikologis dari klien seperti hal yang diminati, hal yang tidak diminati, apa yang diketahui klien tentang proses hipnosis, dan lain-lain. Jadi di dalam tahap awal ini terapis itu perlu ya mempersiapkan suatu situasi yang nanti terapis dan yang diterapi itu terjadi komunikasi yang baik ya. Itu pre-induction. Kemudian masih tahap pre-induction. Tahap pre-induction ini dapat berupa percakapan ringan, ya, komunikasi sederhana, kemudian saling berkenalan, ya, maupun hal-hal lain yang bersifat mendekatkan seseorang terapis secara mental terhadap klien. Jadi istilahnya BHSP dulu itu loh, bina hubungan saling percaya. Ya.
pre-induction. Jadi terapis berusaha memasuki situasi dari klien ya dengan berkomunikasi yang ringan. Keberhasilan proses hipnoterapi sebagian besar ditentukan dari tahap pelaksanaan pre-induction ini ya. Jadi sebagian besar keberhasilan terapi ini ditentukan juga di dalam tahap awal ini ya. Kalau bisa membina komunikasi yang baik, nanti di tahap selanjutnya akan bisa lebih berjalan dengan baik. Nah ini jadi ini diberikan komunikasi awal, perkenalan ya tentang hal-hal yang dimengerti klien ya. Tahap pre-induction. Kemudian tahap kedua yaitu tahap induction atau induksi. Tahap ini merupakan teknik untuk membawa subjek berada dalam kondisi hipnosis. Ya, ini sekarang memasuki tahap kedua, sudah mengarahkan untuk dilakukan terapi hipnosis. Kegiatan induksi ini dilakukan dengan memberikan suatu kejutan pada subjek ya, sehingga critical area terbuka secara tiba-tiba dan terjadi masa tegang. Ketika masa tegang itu kita berikan perintah sederhana kepada subjek ya. Ya ini butuh komunikasi yang baik ya, butuh komunikasi yang baik dari seorang terapis kepada subjek ya untuk memberikan suatu kejutan ya sehingga terjadi critical area ya. Nah ini jadi ini berusaha melakukan hipnoterapi ya dengan memberikan suatu tindakan. Ini mencoba klien mengarahkan ke fokus ya, ke fokus sehingga ada tahap critical area yang bisa terjadi. Kemudian tahap ketiga, deepening. Tahap ini merupakan suatu teknik yang bertujuan membawa subjek memasuki kondisi hipnosis yang lebih dalam lagi dengan memberikan suatu sentuhan imajinasi. Ya. Jadi setelah memasuki tahap kedua, kemudian dilakukan deepening. Deepening ini kita mengkondisikan klien itu untuk memasuki ya kondisi yang imajinasi yang lebih dalam lagi. Konsep dasar ini yaitu membimbing subjek klien untuk berimajinasi melakukan suatu kegiatan atau berada di suatu tempat yang mudah dirasakan oleh subjek ya. Ya diberikan gambaran-gambaran imajinasi yang mana subjek itu bisa memasuki hal-hal gambaran-gambaran itu. Dan tahap yang keempat, suggestion. Tahap ini merupakan suatu kalimat-kalimat saran yang disampaikan oleh hipnosis ke bawah sadar objek ya. Bila telah berhasil sampai tahap ini berarti tujuan hipnosis tercapai. Nah ini. Jadi kalau tadi tahap yang 1 sampai 3 tadi sudah dilakukan, maka subjek atau klien akan berusaha kita berikan ya sugesti-sugesti yang nanti akan bisa diikuti oleh klien. Ya, nah ini di dalam tahap ini kita memberikan kalau terapi, hipnoterapi berarti kita memberikan sugesti-sugesti yang bersifat penyembuhan terhadap masalah kesehatan pada klien. Ya, sehingga kalau sudah sampai tahap ini berarti tujuan hipnosis sudah tercapai. Ya. Kemudian tahap kelima yaitu tahap termination. Ya. Tahap ini merupakan tahap pengakhiran untuk mengembalikan subjek pada keadaan semula. Jadi setelah diberikan saran-saran atau sugesti-sugesti, kemudian subjek dikembalikan ke seperti semula. Ya, ini namanya termination. Pelaksanaan terminasi dilakukan dengan cara memberikan kalimat lanjutan ya setelah kalimat-kalimat sugesti ya. Jadi kata-kata yang diberikan kepada klien itu ya diberikan sebagai lanjutan dari kalimat-kalimat sugesti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Suatu kalimat-kalimat saran yang disampaikan oleh hipnosis ke bawah sadar objek ya. Jadi ini objek masih di bawah sadar, kemudian akan dikembalikan ke kesadaran seperti semula.
Kemudian setelah kita belajar tentang proses hipnoterapi yang ada 5 tadi itu, kita akan juga akan belajar terkait dengan 3 hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan hipnosis ya, yang akan dipakai untuk hipnoterapi. Jadi ada 3 hal yang sesuai dengan teori yang pernah saya pelajari. 1, bersedia atau tidak menolak. Ya. Hal pertama ya, itu bersedia atau tidak menolak. Hipnosis terkait dengan pembukaan filter pikiran bawah sadar. Oleh sebab itu, bila individu tidak nyaman atau menolak, secara otomatis filter pikiran bawah sadar akan tertutup. Ya. Jadi kalau di awal tadi, di preinduksi tadi itu, memang subjeknya menolak untuk dilakukan hipnoterapi, maka ini alam pikiran bawah sadarnya akan menutup. Ya. Sehingga keberhasilan hipnoterapi akan kurang. Ya. Kalau klien atau subjek itu sudah istilah membuka pikiran alam bawah sadarnya, bersedia untuk diberikan terapi secara hipnoterapi, maka pikiran bawah sadarnya akan terbuka. Yang kedua, memahami komunikasi. Jadi karena hipnosis itu terapi untuk mengoptimalkan komunikasi, ya maka kita ya perlu memahami komunikasi ya antara subjek dan terapisnya. Kegiatan hipnoterapis banyak terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi ada komunikasi verbal secara komunikasi lisan maupun nonverbal ya, secara tidak lisan ya, dengan tanda-tanda atau kode-kode ya. Bila individu memiliki gangguan panca indera ya, seperti gangguan pendengaran, maka individu tersebut sulit menerima proses hipnosis ya. Jadi kalau individu yang mempunyai gangguan panca indera seperti gangguan pendengaran, ini akan sulit untuk menerima proses hipnosis karena hipnosis itu butuh ya komunikasi verbal dan nonverbal. Gitu. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan hipnosis yaitu memiliki kemampuan untuk fokus ya. Jadi individu itu ya diarahkan untuk fokus ya ke sebuah yang kita arahkan ya. Faktor penting yang bisa membuka filter pikiran bawah sadar adalah fokus. Jadi kalau individu sudah terfokus, maka pikiran alam bawah sadarnya akan mudah untuk dibuka. Oleh sebab itu, individu yang kesulitan untuk fokus tetap sulit untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis. Ya. Individu yang mungkin alam pikirannya terpecah, ya ini sulit untuk fokus, maka kondisi ini akan sulit juga dilakukan untuk hipnoterapi ya, karena hipnoterapi itu butuh fokus untuk membuka filter pikiran bawah sadar. Nah, ini adalah contoh ya gambar untuk latihan fokus hipnosis ya. Nah, ini untuk memfokuskan gambar titik ya. Ini kita melihat titik yang itu bisa untuk memfokuskan ya. Dimana gambar ini sebenarnya tidak berjalan ya, tidak berjalan ke atas itu ya lingkarannya itu. Kalau kita fokus, nanti kita melihat satu titik itu, nanti setelah fokus nanti bisa alam pikiran bawah sadar kita bisa mudah untuk dibuka. Nah, ini sebenarnya ini gambar ini ya gambar tidak bergerak, tapi kelihatan bergerak ini ya karena kita berusaha memfokuskan kepada satu titik gitu ya. Ini juga ya, ini contoh gambar untuk latihan fokus hipnoterapi ya atau hipnosis ya. Ini kita melihat sebuah lingkaran yang mana lingkaran itu banyak sekali, yang itu kita lihat di fokus di titik tengahnya ya. Ini untuk memfokuskan kita untuk bisa membuka pikiran bawah sadar. Nah, ini ada video tapi ini tidak saya tampilkan di sini. Ya, tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan hipnoterapi. Ya, saya harapkan materi ini bisa dimengerti oleh mahasiswa meskipun hanya sekilas ya, karena saya ambil garis besarnya saja. Apabila ada kekurangan nanti silahkan mahasiswa bisa belajar mandiri dengan buku-buku yang sudah ada atau dengan searching secara online ya dari literatur jurnal yang sudah ada.
Nah, berikut saya akan membacakan soal evaluasi ya. Setelah mempelajari materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengajar, kemudian tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban di e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti mengikuti kuliah pada materi ini. Soal yang pertama, apa pengertian dari hipnoterapi? Ya, ini tadi di slide awal sudah saya sampaikan terkait dengan pengertian hipnoterapi. Ada dua teori, ya silahkan tulis dua-duanya juga nggak apa-apa, tulis satu saja juga nggak apa-apa. Kalau lebih lengkap ya tulis dua-duanya. Yang kedua, apa tujuan hipnoterapi? Ya, tadi juga sudah saya sampaikan ya, tujuan dari hipnoterapi ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 tahap dalam proses hipnoterapi ya. Jadi di dalam hipnoterapi ada 5 tahap tadi ya yang perlu kita lakukan sehingga bisa untuk memberikan hipnoterapi. Nah, ini silahkan nanti Anda tuliskan ya. Jadi itu soal evaluasi yang bisa saya sampaikan ya. Ya, jadi materi ini sudah cukup sampai di sini ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita ya, dan mahasiswa juga saya harapkan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.